Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widiarti dari UPTD Puskesmas Babakan. Di sini saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan tentang penurunan kasus hipertensi di UPTD Puskesmas Babakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang saya mengambil kasus penderita hipertensi yang meningkat ini yaitu karena menurut data dari Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, cakupan penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur di angka 37,21%. Maka dalam hal ini diperlukan terobosan atau inovasi untuk menurunkan angka kasus hipertensi dan terobosan untuk meningkatkan cakupan penderita hipertensi untuk berobat secara rutin ke Fasiankes. Inovasi dari UPTD Puskesmas Babakan dalam rangka menurunkan kasus hipertensi ini adalah dengan inovasi Matur Susi dan Bili, yaitu mari turunkan kasus hipertensi dan diabetes mellitus. Tujuannya untuk menurunkan kasus penderita hipertensi pada masyarakat dan kasus penderita diabetes mellitus pada masyarakat. Kemudian yang kedua dengan adanya Pandu PTM. Pandu PTM di sini programmer PTM bekerja sama dengan lintas program, yaitu dokter, nutrisionis, dan promkes. Analisis masalah. Di sini menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat itu masih beranggapan bahwa penyakit hipertensi itu setelah mereka merasakan tanda dan gejalanya, misalnya pusing atau sakit, mereka berobat ke Fasiankes, kemudian diperiksa dan mendapatkan obat. Untuk kontrol berikutnya, apabila mereka tekanan darahnya sudah turun dan mereka merasa bahwa itu tuh sudah sembuh, sehingga akhirnya mereka tidak berobat kembali secara teratur. Kemudian budaya masyarakat, kalau tidak makan asin itu nggak enak. Nah, di sini natrium dalam garam itu akan mengikat air, sehingga terjadi retensi air dan volume darah meningkat. Kemudian aktivitas fisik dan olahraga yang kurang. Aktivitas fisik di sini berbeda dengan olahraga. Aktivitas fisik itu kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya sebagai ibu rumah tangga kita bisa mencuci atau bersih-bersih rumah. Nah, untuk aktivitas fisik di sini itu tidak teratur dan tidak terukur. Kemudian untuk olahraga itu adalah teratur dan terukur. Misalnya kita jalan pagi atau senam atau lari, masih banyak lagi ya. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Jadi masyarakat itu masih ada yang belum paham tentang bagaimana sih penyakit hipertensi itu, tanda gejalanya bagaimana, dan cara pengobatannya bagaimana. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk cek kesehatan secara berkala. Masyarakat akan memeriksakan dirinya atau akan ke Fasiankes itu setelah mereka merasakan kalau mereka itu sakit. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk inovasi ini yaitu dengan penyuluhan tentang penyakit hipertensi, yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh dokter, promkes, bidan desa, dan programmer PTM, atau yang tadi kita sebut dengan Pandu PTM. Kemudian diadakannya screening pada masyarakat di atas usia 15 tahun di Posvindu atau di sekolah. Kemudian bekerja sama dengan praktek dokter mandiri atau DPM dalam pengawasan pengobatan pada kasus hipertensi pada masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak berobat ke puskesmas dan mereka berobat ke dokter praktek mandiri, kita akan tahu siapa saja dengan cara kita meminta laporan setiap akhir bulan ke tempat praktek dokter tersebut. Kemudian adanya kunjungan rumah pada penderita hipertensi. Jadi setelah kita lakukan screening, kemudian ditemukan orang yang dengan penderita hipertensi, dan setelah dipantau,
mereka tidak melakukan pengobatan, itu akan kita kunjungi ke rumah untuk kita berikan penyuluhan secara perorangan maupun ke keluarganya. Kemudian yang kelima yaitu MOU dengan Kimia Farma untuk pemeriksaan laboratorium klinik. Dalam hal ini kita ada MOU dengan Kimia Farma untuk pemeriksaan kolesterol dan yang lainnya. Dengan kegiatan ini diharapkan kasus penderita hipertensi itu menurun. Kemudian masyarakat penderita hipertensi bisa berobat secara teratur ke Fasiankes. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat bisa lebih baik dan indeks keluarga sehat meningkat. Dari saya cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Barangkali banyak kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.